Oke, kembali bersama Cambuk Berduri, channel yang membahas isu-isu pendidikan yang terjadi di tanah Ibu Pertiwi. Oke, kali ini saya bersama Kak Boy. Gimana kabarnya nih, Boy? Alhamdulillah baik. Bagaimana? Iya, Baik. alhamdulillah baiknya, tapi kayak mikir gitu ya. Ya memang mengenai dunia pendidikan ini memang masalahnya nggak selesai-selesai dan Selesai. ya Selalu gimana bikin itu mikir. memang dunia Gimana? yang selalu menarik untuk kita bicarakan. Oke, bersama saya Upi di sini kita akan membahas tema ya, sebuah tema kali ini tentang ujian nasional. Oke. Menurut Boy ini tema kali ini cukup panas untuk dibicarakan gak sih? Ya sejak ada pergantian menteri yang baru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Muti, Berarti ya. mulai muncul wacana akan diadakan kembali ujian nasional itu Nah, kayak zaman kita dulu ya. benar. Ya, jadi kita merasakan yang namanya ujian nasional, ujian akhir nasional, dan itu menentukan kelulusan dan sangat mengerikan sekali pada masa itu yang menjadi Benar. momok sehingga kita mau nggak belajar di sekolah, memang harus serius sekolahnya ya. Dan kalau ngomong kayak gitu kayak kita berasa kayak udah tua banget gitu ya. Karena memang kan ujian nasional dihapuskan itu kalau nggak salah dari 2021 ya. Ya, 2021 UN dihapuskan. mulai dihapuskan benar. Tapi dulu kan ujian nasional itu zaman kita kan menentukan kelulusan ya. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar terus kemudian nilai kita bisa kurang di ujian nasional itu waktu itu banyak sekali yang nggak lulus ya teman-teman kita. Benar banyak banget. Bahkan bisa sampai depresi gitu ya. Istilahnya effort yang dipakai buat kita dapat nilai yang bagus saat itu tuh benar-benar gede gitu loh. Ya, Usaha yang ya. kita lakukan tuh gede Ya. banget. Gak kayak zaman sekarang. Ya, zaman sekarang kayaknya apa yang jadi standar untuk lulus? Benar. Kalau dulu minimal masih ada standarnya untuk lulus, harus lulus ujian Nilainya nasional. segini. Ya. Sekarang apa standarnya ya? Standarnya adalah diserahkan ke satuan pendidikan Ya, masing-masing. diserahkan ke satuan pendidikan, tapi satuan pendidikan kan kalau ada siswanya tidak lulus, otomatis kan mereka juga malu. Malu dan nilainya juga turun peringkatnya. Ya, akreditasinya mungkin juga akan dipengaruhi oleh ketidaklulusan ya akreditasinya, sehingga prestise sekolah juga akan ikut turun. Betul. Nah, Sehingga dilemanya di situ iya, tuh pilih sebenarnya. aman aja udah diluluskan semua. Dan itu yang menjadi kelemahan sebenarnya. Ya. Sebenarnya tuh kalau diomongin gimana ya, kalau kita lihat dari sisi baiknya, sebenarnya tujuan dari Pak Nadiem menghapuskan UN itu kan sebenarnya untuk mengurangi tekanan psikis siswa Ya, sebenarnya, tapi ya ada tapinya itulah. Ternyata dampaknya malah anak-anak semakin meremehkan Betul, sekolah ya. benar banget. Bahkan banyak dari siswa itu yang berkata, beberapa juga dijadikan konten itu di media sosial. Dan di lapangan memang seperti itu ya. Anak-anak itu sampai bilang, ngapain belajar kita duduk benar. aja di sekolah lulus. Bahkan anak yang nggak masuk sekolah, mungkin melebihi dari batas itu juga masih dikasih toleransi oleh sekolah sehingga lulus gitu. Jadi apa standarnya untuk lulus di era yang sekarang gitu ya? Yang penting hidup Agak mungkin miris lulus ya. Benar, miris banget. Ya, ini berbeda dengan mungkin zaman kita dulu. Memang untuk lulus itu kita butuh effort. Lalu untuk naik kelas saja itu juga ada beberapa teman-teman kita dulu yang tidak naik kelas ya. Dari SD, SMP gitu, bahkan ada yang nggak naik kelas 2 tahun gitu. Ya. It's okay, tapi kayaknya lebih memberi dampak positif ke mereka gitu daripada mereka diteruskan naik tapi nggak punya bekal. Oke. Mungkin kita ini dulu ngomongin dulu perkembangannya ujian nasional ya. Oke. Dulu zaman saya masih SD mungkin ya, itu saya sempat merasakan yang namanya EPTA dan EPTANAS. EPTANAS ya. Gimana? Kalau Mbak Upi merasakan nggak namanya? Kalau saya sih masih udah UAN sih ya. Anda kayaknya lebih tua. Iya, berarti. Udah EPTANAS. Masih EPTANAS ya. Gimana EPTANAS? EPTANAS itu dari tahun berapa ya? Berasa lebih tua saya ya. EPTANAS itu mulai dari tahun 1980, itu berarti dari zamannya Orde Baru ya, 1980 sampai tahun 2002. Itu berarti saya generasi terakhir EPTANAS itu. Karena setelah itu berganti nama menjadi UAN ya, UAN. Tahun 2023 itu namanya sudah UAN.
Eptanas ini dulu 2003. seingat saya adalah standar untuk kelulusan. Lalu kemudian ada juga tes untuk masuk ke jenjang berikutnya. Waktu itu Ada saya lagi tesnya? dari SD ke SMP. SMP waktu itu ya. Jadi tesnya 2 kali. Kalau Eptanas itu untuk menentukan kelulusan, kalau untuk masuk ke SMP yang favorit itu ada Ada tesnya. tesnya lagi. Tapi itu ya, karena mungkin waktu itu saya masih SD ya, sehingga nilai Eptanas itu nilai yang jujur. Kita kayaknya mengerjakan itu gimana ya? Minim kecurangan lah. Mungkin ya namanya anak ada yang curang 1-2 nyuntuh temannya gitu ya, itu wajar. Tapi seingat saya waktu Eptanas itu karena mungkin kita masih SD ya, ditanamkan nilai kejujuran oleh guru-guru kita pada masa itu. Jadi kita benar-benar mengerjakan sendiri. Bahkan kalau kita nyuntuh itu kayak teman kita itu Nggak ngasih ya? iya nggak ngasih gitu, Dan takut banget kita. gak sih dulu tuh buat nyontoh? Iya, kan pengawasan juga dari Benar. guru sekolah yang lainnya, sehingga ketika kita nyuntuh ya otomatis akan lebih takut itu. Nah, kemudian di periode berikutnya itu berganti nama menjadi ujian akhir nasional, atau dulu biasa Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh itu ujian akhir nasional? seingat saya tahun 2003 ya. Jadi 2002 terakhir Eptanas, terus kemudian 2003 Oke. itu diganti menjadi UAN, dan di situ ada standarnya, nilai minimal berapa untuk lulus itu mulai ada. Nah, mulai ada muncul standar ya, nasional ya, ya, mulai muncul kecemasan standar nasional. Berarti itu lebih istilahnya lebih kayak ibaratnya kayak lebih memberi momok ya dibanding Eptanas. Iya, benar. Tapi ini siapa? Untuk nilai standarnya waktu itu nggak besar kok. Maksud saya nggak yang memberatkan. Iya, nggak memberatkan. Seingat saya 4 kalau nggak salah, 4, berapa gitu. 4 sampai 5 lah. Ya, coba gini logikanya. Gimana? Apakah masyarakat Indonesia, siswa Indonesia itu nilai 5 aja nggak sampai gitu kan? Berarti iya benar. Allahu Akbar. berarti kan sungguh sangat terlalu kalau misalnya sampai nilai 4 atau nilai 5 nggak bisa didapatkan. Nah, jadi kita jalani saja waktu itu, kita belajar, dan di zaman saya sekolah ya mayoritas lulus lah kita. Oke, bentar. Kalau kita ngelihat standar nasional untuk nilai yang harus didapat, istilahnya passing grade-nya, itu kan bisa dibilang kecil ya. Kenapa Indonesia bisa menerapkan nilai yang begitu kecil untuk siswa-siswinya? Apakah pendidikan di Indonesia ini belum bisa mencapai nilai tinggi, atau daerah-daerahnya tidak merata, atau gimana? Menurut Boy gimana? Kenapa bisa ada nilai kecil? Pastinya mungkin kementerian pada saat itu sudah riset ya. Jadi kemampuan peserta didik kita gimana, lalu kemudian disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Andai kata misal standarnya dibuat tinggi, lalu kemudian itu sangat memberatkan, otomatis kan banyak yang tidak lulus juga, dan itu mungkin akan merugikan dunia pendidikan kita sendiri gitu. Jadi mungkin standarnya dibuat rendah agar ya menggambarkan bagaimana kualitas pendidikan kita pada masa itu. Tapi kan itu nggak rendah terus, naik berjenjang setiap tahun ya. Jadi seingat saya mungkin naik 0, berapa gitu. Misal sekarang 4,50, tahun depannya 4,75, tahun depannya 5,00. Jadi setiap tahun itu standarnya naik. Tapi kalau dari kondisi lingkungan, kondisi daerah, menurut Boy, pendidikan di Indonesia ini udah merata nggak sih? Dari perkotaan, kemudian ke desa-desa, bahkan ke daerah terpencil. Kayak itu kekurangannya. Menstandarisasi itu bagaimana? Ya menurut saya kalau kekurangannya ujian nasional itu gini. Ujian nasional itu kan kekurangannya karena dia untuk standarnya nasional ya. Otomatis ujiannya sama antara Sabang sampai Merauke. Betul. Masalahnya kualitas pendidikannya yang tidak merata gitu, sehingga standarnya sama tetapi kualitas pendidikannya tidak sama. Mau nggak mau semuanya harus melaksanakan kegiatan tersebut. Dan ini yang menjadi momok mungkin untuk daerah-daerah yang mungkin akses untuk pendidikannya kurang, lalu fasilitasnya juga kurang. Daripada yang di kota mungkin akses pendidikannya lebih gampang ya. Oke, lanjut. Tadi terakhir kamu bilang ada ujian akhir nasional. Habis itu ganti nama lagi nggak sih? Ganti nama ya? UAN terus berganti nama lagi menjadi ujian nasional. Ujian nasional UN ini ya hampir sama lah ya. Hampir sama karena mungkin cuma beda nama saja ya waktu itu. Sama UNAS, UN itu untuk menentukan kelulusan dan untuk dapat naik ke jenjang berikutnya. Nah gini,
UN sama UNAS ini kan periodenya cukup lama ya, dari tahun 2005. Ya kalau kita ambil dari UAN-nya berarti kan dari tahun 2003 sampai 2003. 2020 dilaksanakan terus ujian nasional itu. Cuma di tahun 2015 itu kan di-cut, tidak untuk menentukan kelulusan. Jadi kita dulu itu ada 2 tipe tes, seingat saya. Ketika saya masih sekolah itu menggunakan kertas sampai tahun 2013-2014 seingat saya ya, kalau saya tidak lupa. Itu masih paper based test. Jadi menggunakan kertas gitu, resikonya otomatis harus mencetak kertas yang banyak, terus kemudian pakai pensil 2B, kalau nggak kebaca komputer juga baru. Jadi teknis untuk menjawabnya juga ada pada saat itu ya. Mulai tahun 2014 ke atas itu sekolah-sekolah mulai banyak yang punya lab komputer sehingga diganti sistemnya komputer based test, CPT. UNBK itu ya? Ya semacam pokoknya sebetulnya soal-soalnya hampir mirip saja, cuma cara untuk menjawabnya itu berbeda. Jadi dulu pakai kertas, sekarang pakai komputer, begitu aja. Dan mulai tahun 2015 itu ujian nasional tidak lagi menentukan kelulusan, jadi nggak menjadi momok lagi. Lalu untuk apa? Untuk menggambarkan kualitas sekolah. Jadi misalnya ada anak yang di satuan pendidikan itu nilainya kurang, berarti mungkin di sekolah itu perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran terhadap anak-anak. Kalau di zaman tahun 2005 sampai 2003 sampai 2015 kan untuk menentukan kelulusan, jadi momok itu. Oke, berarti setelah 2015 itu nilai-nilai mereka siswa-siswi digunakan hanya untuk standar dari satuan pendidikan masing-masing ya. Ya. Lalu kemudian atau mungkin kayak lebih diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing lah untuk diserahkan ke sekolah masing-masing. Apakah mau meluluskan anak atau tidak? Ya otomatis kembali lagi itu seperti yang saya ceritakan ya, nggak mungkin satuan pendidikan itu tidak meluluskan anak ya. Kecuali mungkin ada kasus yang luar biasa, misalnya kayak anak hamil di luar pernikahan, itu ada beberapa kasus yang anak keluar sebelum ujian nasional karena kasus-kasus seperti itu, atau mungkin narkotika, kasus pidana, terus kemudian ada tawuran hingga mengakibatkan pembunuhan, itu kan kasus-kasus luar biasa ya, sehingga anak bisa tidak lulus dari satuan pendidikan, tapi kan bukan karena sekolahnya, bukan karena dia bolos sekolah atau mungkin nilainya jelek atau apa gitu. Yang tidak ada hubungannya dengan sekolah ya gitu. Ya. Nah ini Menteri yang kemarin Pak Nadiem Makarim mulai tahun 2021 kan diganti itu. Ujian nasional udah dihapuskan, udah nggak ada namanya ujian nasional, diganti menjadi asesmen nasional. Ya, ada AKM, terus tes literasi itu, survei lingkungan belajar. Yang hot gitu ya. Okay. Tadi itu mulai berubah. Nah ini semakin kesini, ini kan fenomenanya kayak anak-anak itu semakin meremehkan gitu. Maksudnya buat apa sih saya belajar kalau nggak ada standarnya untuk lulus, saya duduk aja udah lulus, sehingga nggak kaget kalau misalnya itu di TikTok, di Reels Instagram, di shortnya YouTube itu muncul eksperimen-eksperimen dari para guru yang ternyata banyak juga siswa-siswa itu yang pertanyaan dasar saja mereka tidak bisa menjawab. Mungkin karena motivasinya untuk belajar juga sudah kurang. Itu benar-benar. Jadi istilahnya mereka kayak meremehkan banget karena belajar nggak belajar pasti lulus ya. Iya. Ya, jadi itu menjadi keresahan kita bersama. Ya, efek positifnya UN itu memang supaya anak itu ya mikir sekolah itu butuh proses, untuk lulus itu nggak bisa sembarangan, maka aku harus belajar, aku harus bisa mengejar standarnya nasional sehingga aku bisa lulus sekolah. Minimal mereka mikir, wah kalau mau lulus harus effort terlebih dahulu. Kalau sekarang kan aku mau lulus ya wes aku diam saja, lulus kok ngapain aku belajar kayak gitu. Kalau kembali ke awal tadi waktu aku bilang sebenarnya tujuan dari Pak Nadiem itu baik sebenarnya. Cuman kalau aku bilang sebenarnya baik, cuman Indonesia aja yang belum siap. Itu menurut kamu gimana? Saya ini ya belum ada data mengenai bagaimana sistem pendidikan di luar negeri ya. Tapi kalau kita lihat di film, kalau mungkin kita lihat di drakor aja. Di drakor itu kan drakor ada juga nih ternyata. Enggak, ini anak-anak yang cerita ke saya itu. Di Korea itu setahu saya ada ujian nasional ya.
Ada. Di drakor, kalau saya lihat drakor ada ujian nasional. Terus? Terus di Cina itu ada juga, dan uniknya di Amerika itu ujian nasional dulu pernah menjadi perdebatan di Amerika. Cuma saya belum melakukan riset apakah di sana masih ada atau tidak gitu. Karena mereka kan iya negara federal, mereka kan otomatis sistem pendidikan di setiap negara bagian kan mungkin ada standar yang berbeda gitu. Gimana kalau kita ngomongkan ujian nasional di zaman dulu, di era kita maksudnya ya, positif negatifnya gitu. Mungkin kita bisa mulai dari negatifnya terlebih dahulu. Karena kan banyak yang pengen UN gitu. Jadi kita mungkin bisa membicarakan bagaimana negatifnya di zaman dulu sehingga ke depannya mungkin bisa dilakukan perbaikan. Jadikan evaluasi ya. Berarti ini sekarang kita ngomongin negatifnya UN yang saat itu menjadi standar untuk kelulusan ya. Oke. Gimana menurut Boy gimana? Ya, jadi mungkin nanti bisa juga selingi dari ceritamu ya. Ini mungkin dari aku dulu, tapi kalau pengalaman mungkin berbeda bisa nanti diceritakan. Jadi UN itu kan sangat menjadi momok pada masa itu ya. Sehingga kita itu mengejar bagaimana caranya supaya bisa lulus dengan segala cara. Lah, banyak pakar pendidikan yang mengkritik UN pada saat itu. Kenapa? Yang dites itu adalah mata pelajaran yang mungkin tidak sesuai dengan bakat dan minatnya peserta didik. Misalnya saya nih, nggak bisa matematika, tapi saya itu pinter seni. Dipaksa untuk tes matematika, akhirnya nilai matematika saya hancur, jelek. Padahal guru seni saya sangat menghargai saya. Nah, ini kan standar ganda akhirnya. Jadi nilai seninya tidak dihargai hanya karena matematika dia tidak lulus gitu. Karena ketakutan akan ketidaklulusan itu, maka otomatis terjadi kecurangan di sana sini. Jadi seingat saya mulai tahun 2010-an itu, ketika terjadi UN itu sangat mengerikan sekali memang kecurangan yang terjadi. Kita mengerjakan tes itu hari Senin gitu ya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Kita mengerjakan soal misalnya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Hari Minggu malam itu sudah dapat kunci jawaban. Wah, dari zaman ada ya ternyata. Iya, ngeri kan? Ngeri. Itu masih zamannya SMS. Jadi belum ada broadcastan kayak WA atau BBM itu belum. Jadi kita di SMS, dan kok bisa tahu nomornya itu kan? Jadi kita di SMS, siapa yang ngirim kita nggak tahu. Jadi misalnya kunci jawaban bahasa Indonesia apa gitu kita dikirimi, dan kalau saya sendiri sih nggak terlalu percaya ya untuk kunci jawaban itu, sehingga waktu itu jadi gini, saya lebih percaya kemampuan saya, sehingga waktu pelajaran geografi saya menjawab dengan kemampuan saya sendiri. Memang agak idealis waktu itu saya, kecuali satu mata pelajaran yaitu matematika, saya nggak idealis karena memang saya nggak bisa matematika. Kalau saya tetap idealis nggak lulus saya. Jadi waktu itu teman saya karena dia relatif malas, terus kemudian malas belajar, meremehkan dan sebagainya, dia hanya menggunakan kunci jawaban itu. Berarti hanya bergantung pada kunci jawaban itu. Dapat 75 dia. Dapat 75, dan kemudian saya mengerjakan sendiri waktu itu, saya masih ingat dapat 87,5. Artinya kan berarti tidak seluruh kunci jawaban itu benar gitu. Tapi minimal lulus gitu. Untuk anak-anak yang tidak belajar itu kan sangat membantu sekali. Masalahnya ini kan kecurangan dan masif gitu pada saat itu. Bukannya kalau dulu itu sampai diantar pihak itu ya, kayak kepolisian gitu ya? Iya. Kertasnya dimasukkan. Masih tersegel gitu kan? Rahasia negara tulisannya kayak gitu. Iya. Berarti masih bisa ada kecurangan. Saya nggak tahu ya bocornya dari mana. Mungkin dari pembuat soal atau bagaimana ya. Dulu kan muncul juga isu-isu persoal itu dihargai berapa gitu kan. Bagi teman-teman kita yang anaknya orang-orang kaya itu, mereka beli kunci itu. Mungkin sampai satu soal mungkin bisa 200.000 gitu. 200.000 dikalikan berapa? Diperjualbelikan. Rumor ya, saya tidak bisa memastikan ya. Semua hanya dugaan. Iya, dugaan. Karena apa? Saya menduganya seperti apa? Teman-teman kita yang dulunya itu mungkin kemampuan akademisnya kurang ya. Dari kelas 1, 2, 3, terus kemudian dia juga main, terus nggak pernah belajar itu, dapat nilai 10. Dan itu masuk dalam berita ya, sampai masuk dalam berita. Jadi aneh gitu, anak yang nggak terlalu pandai dalam hal akademis tapi dia dapat nilai 10. Tapi ini kembali lagi kan dugaan, kita nggak bisa juga menjudge dia curang atau karena nggak ada buktinya. Tapi ya tapi itu kan mungkin kamu sendiri udah ngalamin bahwa
pernah dapat kiriman kunci jawaban. Ya. Memang itu ada. Terus kemudian dulu kan nggak boleh bawa HP ya. Ketika masuk ke ruangan itu kita tahun 2009 itu melaksanakan ujian nasional itu nggak boleh bawa HP ke dalam kelas. Nah, tapi anak-anak itu kan ngambil kecurangan itu kan dari berbagai macam modus ya. Jadi HP kita dulu itu masih HP yang Nokia, Sony Ericsson itu yang kecil-kecil. Yang warna kuning. Kecil tapi tebal gitu ya. Kecil tebal, layarnya kecil gitu kan. Jadi dimasukkan kalau cewek itu ya, maaf ya, dimasukkan ke dalam bajunya. Kalau cowok bisa dimasukkan ke dalam celananya. Celana dalam maksud saya. Bener. Jadi nggak mungkin dicek sama yang awas itu. Nah, ketika sudah di dalam kelas baru mereka mengeluarkan. Ya, getarannya kan sangat ini sekali dulu itu, sangat beda dengan HP-HP zaman sekarang ya, lebih elegan. Ini menggetarkan seluruh tubuhnya. Jadi apalagi beberapa merek HP dulu tuh kalau getar itu keras sekali. Jadi sampai meja itu sampai bergetar itu. Tapi itu tanda kalau kunci jawaban sudah keluar ya. Jadi saya juga nggak tahu kunci jawaban dari mana, tapi ya teman-teman saya ada juga yang dapat itu. Dan mereka mengkonsumsi itu sehingga akhirnya lulus juga gitu. Mungkin yang terlalu idealis, bukan terlalu idealis ya, terlalu lugu gitu ya. Terlalu lugu, ada beberapa juga 1-2 yang sampai tidak lulus. Artinya begini, ketika mereka mengandalkan kunci jawaban dan mereka mendapatkan nilai yang di atas passing grade, berarti kan kunci jawaban itu bisa jadi emang bener gitu loh. Iya. Ya, berarti kan mungkin dari pihak yang berwenang yang membocorkan ya. Saya kurang paham juga siapa yang membocorkan. Tapi karena ini menjadi ketakutan nasional pada saat itu, bahkan guru kita sendiri itu juga seolah-olah mendukung kegiatan curang tersebut. Walaupun kita pengawasnya dari luar ya. Jadi kayak janjian itu antara guru dengan. Jadi menjadi pertanyaan juga untuk saya ketika jadi siswa itu. Apakah antar sekolah itu pengawasnya sudah janjian itu? Nanti kalau ngawasi di sekolahku jangan jahat-jahat ya. Jangan Jangan terlalu ketat ya. Jangan terlalu ketat ya. Nanti sekolahmu juga aku jaga nggak terlalu ketat itu. Jadi ada beberapa pengawas yang memang mereka cuek, yang penting mereka masuk, anak-anak mau rame mau apa dibiarkan, ada seperti itu. Jadi ya itu kekurangan dari UNAS ya. Mungkin kalau misalnya dilaksanakan lagi bisa menjadi referensi bagi pemerintah. Lalu kemudian setelah saya lulus apa nih? Lulus SMA, terus kemudian saya kuliah lagi dan kemudian saya menjadi seorang pendidik. Nah, pada saat itu saya ada juga cerita unik gitu. Gimana tuh? Jadi gini, itu mungkin sekitar tahun 2013, 2014 itu. Jadi yang kecurigaan saya ketika saya menjadi siswa itu kan akhirnya terjawab ketika saya menjadi pendidik ya. Akhirnya saya menjadi pengawas dan sebagainya. Jadi pengawas ujian nasional maksud saya. Pengawas ujian nasional, lalu ya pada saat itu bahkan kita dikumpulkan para pengawas itu, ya dibilangnya jangan terlalu ketat lah kalau jaga itu. Karena anak-anak ini kasihan gitu. Anak-anak ini kasihan kalau misalnya nggak lulus bagaimana nasibnya dan sebagainya gitu. Bahkan harusnya karena saya waktu itu baru lulus dan idealis ya, harusnya dalam otak saya kan pengawas itu harus ketat. Kalau nggak ketat berarti dia yang salah gitu. Dia yang harus diganti ketika ngawasi karena dia nggak ketat. Tapi fakta di lapangan itu tidak berbicara seperti itu di salah satu daerah ya. Jadi ketika kita ngawasi ketat, malah kita yang diganti sebagai pengawas karena dianggap merugikan peserta didik. Jadi untuk apa ada UNAS? Standar kita itu standar kasihan atau standar kita itu memang ingin membangun pendidikan yang berkualitas. Oke, susah juga ya ternyata. Iya, yaitu dilema-dilema dari ujian nasional. Kalau saran saya sih tetap aja dilaksanakan. Cuma mungkin ada mekanisme bagaimana ketika anak tidak lulus itu secepatnya dia bisa melakukan remedi dari nilainya tersebut. Jadi mungkin ada tes susulan untuk memperbaiki nilainya. Dia nggak lulus lagi, ada lagi trim untuk ujian lagi, tes lagi sampai dia lulus. Nah di saat dia mau ujian lagi, misal dia nggak lulus terus kemudian dia mau ujian lagi, sekolah dan gurunya wajib mendampingi bagaimana apa kekurangannya anak ini, apakah di matematika atau di apa gitu, itu yang diajarkan. Sehingga ada proses di sana dan anak tidak perlu takut itu tidak lulus karena ada kesempatan-kesempatan untuk dia tetap lulus. Kalau dari saya seperti itu sih. Kalau dari kamu gimana? Kalau saya bilang yang perlu ditingkatkan selain dari siswa-siswinya, perlu nggak sih kayaknya dari pengajarnya untuk upgrade skill?
bukan upgrade kompetensi ya, tapi lebih ke upgrade skill. Karena saya ngeliat itu gini, banyak guru-guru pendidik yang dia belum bisa masuk ke istilahnya pola berpikir anak zaman sekarang gitu loh. Dan akhirnya anak zaman sekarang ngiranya kayak guru tuh kolot dan lain sebagainya. Akhirnya proses pembelajaran itu nggak terserap maksimal gitu ke siswa. Dan untuk menyiapkan hal itu kan butuh proses panjang. Jadi supaya bisa mencapai tujuan ujian nasional yang baik dan benar itu, kalau enggak ya jadinya pasti akan ada kecurangan, akan ada hal-hal negatif lainnya. Ya, menurut saya gini, sebenarnya setiap kebijakan itu tidak perlu langsung diubah secara drastis gitu ya. Misal kayak ujian nasional dulu, kita kan tahu kurangnya apa gitu ya. Kurangnya apa? Ya itu aja diperbaiki. Apa masukan-masukan dari masyarakat? Bagaimana sistem pembelajaran di sekolah yang sebenarnya baik supaya kita minimal ada standar untuk kita lulus ujian nasional, lalu kemudian kecurangan-kecurangan bagaimana cara mengatasinya, ya itu yang diperbaiki, bukannya malah dihapus terus kemudian digantikan hal yang baru. Asesmen nasional itu kan sebenarnya juga bagus untuk menggambarkan sebenarnya bagus kok. Saya setuju sebenarnya. Kualitas sekolah ya. Benar. Selama itu dijawab dengan jujur. Nah, iya kan? Itulah dilemanya masyarakat Indonesia. Memang untuk mendidik bangsa Indonesia menjadi jujur itu kan sulit gitu ya. Menurut saya bagaimana cara kita supaya bisa maju? Hal yang pertama yang perlu diperbaiki itu bukan nilai, bukan sistem, bukan apa, tapi jujurnya itu yang perlu diperbaiki. Jadi kalau kayaknya itu susah. Iya. Dari jujur kita bisa tahu kekurangan kita apa. Nah, kalau kita tahu kekurangan kita apa, maka kita bisa memperbaiki kekurangan kita. Nah, kalau kita kekurangan kita sendiri apa kita nggak tahu, kita tutup-tutupi dengan laporan-laporan palsu, bagaimana kita bisa memperbaiki sistem yang ada? Kan kayak gitu logikanya. Oke, Boy. Saya rasa ini udah agak panjang dari biasanya ya, dan emang nggak akan pernah ada habisnya. Emang asik sih masalah pendidikan, bener. Dan buat para pendengar semuanya, kayaknya komen-komen kalian tentang hal ini sangat bisa membantu untuk proses kemajuan pendidikan di Indonesia. Silakan jangan lupa di like-nya, kemudian bisa di share, kemudian subscribe tentunya, dan jangan lupa komen. Curahkan semua pemikiran kalian, oke? Di komen Cambuk Berduri. Mungkin kalau ada request juga boleh. Boleh banget. Mau bahas apa aja deh. Mau kita bahas apa? Kalian bisa komen aja di bawah. Kita akan bahas sesuai dengan apa fakta yang terjadi real di lapangan, berdasar pengalaman. Oke, terima kasih Boy untuk hari ini. Thank you. Sama-sama. Sampai jumpa di konten berikutnya. Iya.